project kami itu membuat asma, drug delivery system, sistem pengantaran obat. Namun aku kolaborasi sama anak elektro, anak teknik mesin, teknik fisika gitu. Jadi kayak benar-benar itu sih. Oke, jadi tipsnya jadi sih tips buat teman-teman yang mau tarik dari beasiswa itu adalah gini teman-teman, jangan cuman apply fokus ke satu beasiswa. Jadi sebenarnya tuh aku udah nyiapin 14 beasiswa. Keluar negeri semua. Jadi kemarin tuh ceritanya ini sih yang belum aku sering cerita sama orang-orang juga. Hanya orang terdekat aja yang tahu sih. Jadi sebenarnya aku pernah apply buat di Korea lewat beasiswa profesor namanya. Udah lagi sama aku, Apoteker Intan, di Ngobrol Happy di Ruang Apoteker. Kali ini ngopi dengan tema yang sedikit berbeda dan konsep yang sedikit berbeda, di mana di sini kita mendatangkan langsung narasumber kece kita. Salah satunya kakak yang di sebelahku ini. Jadi halo semuanya, kenalin namaku adalah Kadek Darmawan. Nama lengkapnya ya Apoteker Kadek Darmawan, bisa dipanggil Hendra atau Apoteker Hendra. Dan kalau sedikit-sedikit ya tanda, aku adalah S1 dan profesi apoteker di UGM. Oke, jadi kan tema kali ini tuh tips on getting abroad scholarship kan, ya. Kita tahu sendiri kayak Dani merupakan peraih beasiswa LPDP untuk master degree. Kalau udah tahu itu di mana dan kapan gitu ya. Jadi intro sedikit ya, aku adalah award di LPDP di batch kedua tahun 2019 untuk tujuan studi itu di The Erasmus University Rotterdam di Belanda. Di satu kota dekatnya Amsterdam itu. Jadi kakak ini merupakan tamatan S1 profesi apoteker UGM ya kak ya? Ya, kalau untuk S1 itu aku kemarin durasinya 3,5 tahun dan aku tadi setahun. Boleh tahu tamatan berapa kak? Tahun kapan? Awalnya kemarin aku masuk kuliah itu 2015 terus selesai di 2019 awal. Jadi terus saya profesinya juga di 2020 awal. Jadi aku yang kemarin yang sempat ngerasa ini sumpahan, kalau ngomong tahu sumpahan secara luring atau langsung. Jadi masih langsung ya? Masih langsung. Oke. Jadi kakak ini juga mendapatkan beberapa penghargaan. Yang pertama Best International Invention and Innovation of Social and Quality of Life Award. Itu tahun berapa kak? Itu ceritanya unik banget sih. Waktu itu aku lagi skripsi juga, jadi waktu itu benar-benar lagi skripsi. Terus aku ada kasih challenge project sama beberapa teman, tapi aku kolaborasi waktu itu. Jadi ide itu tentang farmasi. Project kami itu membuat asma, drug delivery system, sistem pengantaran obat. Namun aku kolaborasi sama anak elektro, anak teknik mesin, teknik fisika gitu. Jadi kayak benar-benar itu sih. Dan kemarin itu tahun 2019 awal juga. Jadi sebelum wisuda waktu itu tepatnya sih. Jadi masih kuliah juga ya? Iya masih kuliah, masih transisi antara mau S1 sama profesi apoteker. Di antara itu. Jadi selain itu juga menjadi gold medalist di Thailand Investor Day. Iya, jadi itu satu acara sih nggak tahu. Tapi yang ini yang nggak nyangka. Jadi waktu itu aku sebenarnya satu event itu ya event yang paling besar di Asia. Jadi dia kan ada namanya pameran inventor untuk produk inovasi gitu. Dan itu yang paling besar se-Asia di Thailand. Dan aku waktu itu udah langsung sama timku bertiga. Kami kesana berangkat berempat. Itu kami tim terbanyak yang mendapatkan medali. Yang biasanya tuh dapetin 2 atau 1. Kami waktu itu dapat 3 medali. Yang pertama dari yang memang kerja kami dinilai dapat emas skornya, terus dapat Best Award dari asosiasi dari India. Salah satu itu yang ini paling tinggi, itu ada 4 kategori tertinggi, kami salah satunya. Itu mewakili Indonesia berarti ya. Keren banget. Gold medalis teman-teman, keren banget. Oke, jadi di sini kan kita bakal ngebahas mengenai tips on getting abroad scholarship gitu ya. Jadi di sini buat teman-teman yang memiliki cita-cita untuk mendapatkan scholarship khususnya di luar negeri untuk postgraduate gitu maksudnya kayak. Jadi di sini kita bakal ngobrol mengenai itu. Jadi kalau dari Kak Hendra sendiri kesibukannya apa ya sih akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini sih aku lagi ada fokus di obat herbal.
di Bali karena kemarin ada permintaan terus di orang tua untuk pulang ke Bali dulu sebelum berangkat. Jadi aku sekarang lagi fokus ngembangin obat herbal yang ada di Bali itu sih buat sebelum menunggu berangkat. Dan untuk kesibukan sekarang. Jadi untuk kuliahnya belum ya Kak ya? Kuliahnya itu sebenarnya harusnya sih tahun kemarin. Jadi aku harusnya berangkatnya September 2020. Namun karena kebijakan kampusku di sana itu adalah online learning semua, buat tahun 2020-nya jadinya aku defer atau tunda dulu gitu. Karena uniknya jurusanku itu cuma setahun. Jadi kalau setahunku full sama online kan lucu kan. Jadi aku usahakan buat defer dulu. Jadi aku defer atau tunda. Di postpone gitu ya? Benar, di postpone dulu. Oh, jadi kan Kak ngambil S2, boleh cerita nggak sih jurusannya itu ngambil apa sih? Oke. Ini yang menarik juga sih teman-teman buat ceritain. Kalau jurusanku itu mungkin agak beda dari jurusan farmasi pada umumnya. Biasanya kan farmasi itu kalau nggak clinical atau farmasi klinis ya kan ya, atau nggak yang benar-benar kayak industrial atau science-nya farmasi. Kalau aku tuh malah agak nyebrang sih ya. Aku jurusanku sebenarnya kalau di Indonesia tuh belum terlalu kelihatan karena memang di dunia pun masih baru. Sehingga itu kemarin makanya aku harus keluar negeri gitu karena di Indonesia nyatanya belum ada jurusan cukup komprehensif ini. Nama jurusan gue adalah Master of Health Policy, Economics and Law. Itu Dalam satu, iya itu nggak ada seperti itu tuh spesialisasinya ketiga bidang tadi itu. Jadi ada policy atau kebijakan, ada economics, ada hukumnya juga. Jadi dalam satu paket master itu yang cuma 200 tahun, 60 SKS itu benar-benar membahas 3 bidang ini. Dalam 1 tahun, 3 bidang. Dalam setahun jadi aku belajar. Jadi itu sebenarnya kenapa aku milih ini. Sebenarnya ada beberapa kampus di dunia yang menyediakan policy sih sebenarnya titik porosnya yang aku mau ambil, namun nggak ada yang sekomprehensif yang mau aku ambil. Itu kemarin ada yang kayak di Sydney itu pilihan kedua aku itu cuma health policy, di SMU Seoul juga health policy aja, di mana lagi ya, Johns Hopkins juga health policy. Kalau aku health economics. Jadi jarang yang bisa combine ketiga aspek ini. Jadi ini aku temukan di jurusan gue yang sekarang. Gitu. Itu emang passionnya di sana gitu Kak ya? Atau emang ada tujuan lain gitu? Karena kan jarang di Indonesia, jadi peluang kerja di Indonesia masih. Itu sih banget yang benar menjadi titik poinku kemarin aku apply beasiswa LPDP ya. Karena apa? Karena pertama adalah yang aku lihat itu demand untuk jurusan itu tinggi. Mengingat kalau kita kan sekarang udah ada era BPJS ya atau Universal Health Coverage, kita kan BPJS Kesehatan yang namanya. Itu tuh sangat perlu banget orang yang bisa dalam ketiga aspek tadi. Jadi dari aspek ekonomi pasti berbicara budgeting, policy itu membuat kebijakan yang bagus dan lengkap secara legal gitu. Jadinya di era ini kita memerlukan expert dalam bidang sebenarnya kan cost effectiveness atau health technology assessment gitu. Jadi memang menurutku itu demand banget buat di Indonesia, buat karena kita tahu juga BPJS kita masih banyak kekurangan ya. Jadi kayak bener-bener ini bisa, aku harap sih ilmuku bisa dipakai di Indonesia buat sedianya ya lebih memajukan atau lebih membenarkan struktur-struktur yang ada di BPJS. Terus yang kedua nih, kenapa kemarin motivasiku memilih jurusan ini, teman-teman semua adalah karena tidak bisa kita pungkiri apoteker kita tuh pada zona nyaman banget kan di Indonesia. Jadi ya hanya praktek secara klinis di komunitas gitu aja kan di apotek atau nggak di industri just gitu. Jarang yang memang berfokus ke kebijakan. Sehingga itulah menurutku aku pribadi ya pandanganku adalah sebagai salah satu bergening kita sebagai apoteker itu rendah di Indonesia kan. Jadi positioning kita tuh rendah di Indonesia. Gitu dari secara legal yang kita bilang. Jadi kayak di sanalah aku berpikir ini perlu banget nih apoteker kita yang melek terhadap unsur legal, yang dia melek terhadap kebijakan, sehingga kita bisa ada di pembuat kebijakan. Sehingga kita bisa lebih muncul lagi kalau nama apoteker itu biar kayak kemarin kita undang-undang farmasi kita masih ditunda kan juga kan. Kemarin juga malah ada peraturan menteri kalau salah itu ya yang tidak memasukkan kita sebagai nakes gitu kan. Itu menurutku adalah salah satu isu yang harus kita ini kan, maksudnya dengan banyaknya apoteker yang melek terhadap policy atau kebijakan gitu sih kan. Itu nanti kalau Kak Hendra cita-citanya sendiri Ceritanya, karena aku sebenarnya pengen banget kerja di WHO. Jadi ada namanya WHO itu adalah country representative. Jadi tetap sih karena ini kan
kalau teman tahu LPDP itu kan harus balik ke Indonesia gitu ya. Harus balik Indonesia. Tapi sebenarnya definisi balik itu bukan seperti itu, tapi definisi lo mengabdi. Nah, itu kita definisi mengabdi ini bisa diperluas, bukan hanya di Indonesia. Namun ketika kita kerja di luar negeri pun, even tapi kita untuk Indonesia kerjanya, kayak cita saya itu ya, saya saya memang di WHO di Jenewa, tapi kan jadi country representative, jadi kayak perwakilan Indonesia untuk WHO gitu. Itu kan tetap bisa dibilang sebagai upaya untuk mengabdi untuk Indonesia. Itu sih pengen kan. Semoga tercapai ya kan. Sebenarnya. Oke Kak, tadi kan dibahas kan kalau Kak Endra itu penerima LPDP. Itu tuh beasiswa apa sih Kak? Mungkin ada teman-teman yang masih belum paham. Oke, jadi LPDP itu teman-teman adalah kalau kita bilang ya, kalau ini istilahnya scholarship hunter nih kan, atau pencari beasiswa itu adalah salah satu beasiswa yang lagi ngehits banget. Dalam artian lagi yang peminat tuh luar biasa kan. Ini dimulai dari tahun, kalau aku salah ya, correct me if I'm wrong, itu tahun 2009 itu dimulai ada LPDP itu dulu peminatnya terus sedikit sampai sekarang akhirnya udah hampir 11 tahun 12 tahun itu peminatnya hampir banyak banget gitu. Membludak banget nih antusias mahasiswa Indonesia misalnya gitu kan, pelajar Indonesia buat ikut seleksi LPDP gitu. Jadi kalau secara umum ya bagi teman-teman juga, LPDP itu adalah lembaga yang secara struktural itu ada di bawah Kementerian Keuangan kan. Jadi itu dulu diinisiasi oleh Kemenkeu kita, Bu Sri Mulyani, yang dimana tuh beliau mempunyai misi untuk di tahun 2045 ketika kita ada bonus demografi, sumber daya manusia kita udah siap untuk mengelola dari bonus demografi ini. Misalnya kayak kita waktu itu akan ada istilah di masa di mana orang-orang produktif seperti kita atau kaum milenial ini memegang posisi-posisi penting gitu. Ketika kita itu makanya perlu adanya upaya strategis nih dari pemerintah untuk mempersiapkan SDM unggulan Indonesia gitu. Buat LPDP sini, kalau LPDP itu adalah nama panjangnya ya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Itu tes syaratnya apa sih Kak kemarin? Tes dan syaratnya itu sebenarnya setiap tahun berubah-ubah, bisa dibilang. Nanti jadi teman-teman per tahun itu beda. Kalau aku bisa perkembangan itu sangat jauh banget bedanya. Kalau tahunku, aku itu adalah award di tahun 2019. Syukurnya karena 2020 kemarin karena pandemi jadinya sangat sedikit ada seleksinya. Aku tahun 2019 dan 2019 tuh ada 2 kali seleksi. Aku batch 2, istilahnya batch 1, batch 2. Batch 2 itu kemarin aku hampir sama, kalau ngomongin tahapan tadi ya, tahapan seleksi. Tes syarat-syaratnya. Sebelum menjak sana tuh aku mau cerita sedikit mengenai jalur-jalur nih soal LPDP. Jadi LPDP itu bukan satu jalur aja kan, teman-teman semua. Jadi LPDP itu kalau nggak salah ya ada 7 jalur yang bisa ditempuh. Yang paling umum sih jalur beasiswa reguler atau beasiswa reguler ya, bisa yang kayak pada orang-orang umumnya yang mau cari kuliah gitu. Jadi masyarakat umumnya yang masih di usianya range kalau nggak salah di bawah 35 tahun bisa daftar ini gitu. Jadi itu juga ada tujuan dalam negeri luar negeri gitu. Itu yang bisa reguler yang pertama. Terus ada juga beasiswa targeted group, contohnya itu adalah beasiswa dosen atau budi. Jadi bagi-bagi rekan-rekan yang sudah memiliki NIDN mungkin, apoteker yang sudah mengabdi di perguruan tinggi swasta atau negeri pun nggak apa-apa ya, asalkan punya NIDN atau nomor induk dosen nasional itu bisa buat apply beasiswa budi ini gitu. Itu beasiswa untuk dosen, beasiswa TNI Polri ada, terus beasiswa ASN bagi yang sudah memiliki jadi CPNS itu bisa banget daftar beasiswa LPDP, ada jalur khususnya. Terus juga beasiswa dari Indonesia Timur atau BIT, itu teman-teman kita yang dari Papua, itu ada beasiswa khusus sendiri juga dari LPDP. Terus ada beasiswa namanya 3T, ini yang dari situ karena ada beberapa teman yang dapat. Itu adalah beasiswa teman-teman yang kategori tinggal atau berasal dari tempat tertinggal terluar gitu. Jadi itu 3T ada prioritasnya. Jadi kayak NTT, kemarin NTB itu ada, Maluku itu ada beberapa, ada listnya itu ada juga khususnya. Kalau aku sendiri, aku adalah penerima afirmasi. Jadi afirmasi itu adalah kerjasama base dari Kementerian Pendidikan dengan LPDP. Jadi aku kemarin afirmasi untuk alumni bidik misi.
Kebetulan aku seperti yang di CV ya, aku tuh adalah alumni menerima bidik misi dari S1 sampai profesi, dan waktu itu dikasih ada kebijakan bahwa orang-orang alumni bidik misi ini bisa apply LPDP lewat ini setelah terhitung 2 tahun sejak dia tamat. Jadi bisa aku tamat 2019, aku bisa daftar pakai jalur ini sampai 2021 aja. Jadi ada emang ada persyaratannya gitu. Maksudnya buat jenis LP sendiri. Jadi bukan nggak cuma satu aja teman-teman, tapi banyak banget kan dari jalur-jalur yang tadi aku sebutin. Jadi ada gininya ya, dibagi-bagi lagi. Bagi-bagi jalurnya, kembangnya ada beasiswa santri juga sih. Itu terakhir dari Kementerian Agama. Jadi ada bagi teman-teman yang kuliah di Universitas Islam, itu ada santri itu bisa ada pakai beasiswa LPDP. Untuk tesnya sendiri tuh kayak apa sih Kak? Tesnya sendiri itu, ya benar banget. Itu yang pertama itu administrasi. Administrasi itu yang intinya apapun yang ada di webnya, di sana tuh udah lengkap banget sih. Apapun yang diminta itu harus disertakan. Nggak boleh ada yang terlupa sedikit pun. Gitu. Nggak boleh juga dipalsukan. Pokoknya apapun tuh benar harus autentik, benar harus plak apa yang ada di sana. Itu yang buat itu tahap pertama kan. Jadi itu saringannya nggak terlalu ketat sih saringannya pertama. Jadinya ya as long as kita benar-benar atau kita terus bisa melengkapi semua administrasinya itu biasanya lolos. Itu yang paling sisi yang paling yang seingatku ya kemarin tuh yang cukup teman harus persiapkan itu adalah tes bahasa. Tes bahasa itu habis lolos administrasi? Enggak, pas daftar administrasi itu kita harus ngelampirin TOEFL atau IELTS. Nah kebetulan kalau ini sih keistimewaan jalur-jalur khusus ya, kan jalur khusus ya jalur afirmasi itu boleh pakai TOEFL kan. Ya TOEFL yang ITP yang harganya 500 ribuan itu bisa dipakai buat jalurku. Tapi kalau buat jalur reguler itu nggak bisa, jadi harus IELTS. Harus ada IELTS. Itu pun ada skornya harus berapa? Ada skor minimalnya. Itu sih kemarin titik krusial kalau bilang administrasi itu. Jadi kalau terkendala bahasa ya kita harus les dulu. Benar banget. Itu yang persiapan kalau itu kan kayak banyakan ya istilahnya administrasi yang pasti bisa disiapin lumayan gampang surat-surat. Tapi itu yang sih paling titik kuncinya itu yang IELTS tadi atau TOEFL, karena kan nggak mungkin dalam sehari semalam bisa ngebutkan buat belajarin tes, ngambil tes setidaknya 2 bulan 3 bulan sebelum tanggal tutupnya itu baru sudah punya itu. Terus administrasi yang kedua tuh ada ini sih yang seru juga nih, ada tes SBK. Tahu SBK itu apa? SBK itu tes buat buat PNS kan. Jadi itu adalah tes yang kayak CPNS. Jadi benar kayak ada tes CPNS. Ada benar TPA. Terus ada tes TPA lagi. Aku minum ya. STPA itu ada benar kayak CPNS, dan kabar baiknya ketika kami alumni bidik alumni LPDP mau nyari CPNS, nilainya kami itu udah bisa pakai nilai itu. Gitu. Jadi kami ada kemudahan untuk ketika kami mau daftar CPNS nanti itu kami tidak usah tes lagi. Tes kedua itu cukup berat sih, karena saringan tadi kan kalau administrasi saringannya nggak terlalu di banyak yang lolos ya. Di tes SBK nggak terus strict benar. Tes SBK tuh misalnya dari 1000 tuh langsung 200 atau langsung 300 yang benar sesuai grade nilainya. Tapi emang transparan sih nilai kita habis kita tes tuh kayak ada TWK gitu kan, kewarganegaraan, terus ada tes cakapan verbal dan juga ada essay on the spot. Jadi essay on the spot tuh kita kasih permasalahan terus kita disuruh nulis. Ini kan kakak kan apply-nya ke luar negeri. Berarti essay-nya bahasa Inggris dong. Essay bahasa Inggris gitu. Jadi ada essay on the spot sama yang kayak sistem, itu banget sama sistem CPNS. Jadi aku ke gedung kepegawaian daerah waktu itu aku tesnya di Jogja karena masih kuliah di Jogja. Jadi di pokoknya Badan Kepegawaian Daerah BKD ya, itu di sana. Terus pakai komputer juga waktu itu. Terus habis tes nilainya udah terpasang di papan depan. Baru habis tes. Langsung harus terpasang karena bukan transparannya. Tapi yang kita nggak tahu adalah berapa nilai standarnya. Itu yang kita nggak tahu. Jadi dia tuh di rata-ratakan senasional itu, terus nanti dilihat teman-teman di nasional tuh berapa tengah-tengahnya. Itu nanti diambil berapa. Itu makanya aku tadi bilang cukup selektif banget itu. Jadi kita tahu nilai kita benar berapa salah berapa, tapi kita nggak tahu kita lolos atau enggak.
Kita nggak tahu standar minimalnya untuk lolos. Itu ada isu-isu aja kan katanya, nanti skornya kalau buat afirmasi di atas 180 gitu misalnya. Kita tahu skor kita, misalnya aku sekarang kemarin 240, berarti kan udah di atas 180, harusnya lolos gitu kan. Ya, emang lolos sih gitu, tapi ada yang juga itu udah batasnya nggak ada yang tahu berapa yang ditetapin sama LPDP. Itu tahapan yang kedua, udah lumayan tersaring kan. Yang ketiga nih yang paling tersaring. Jadi yang ketiga itu kita diundang wawancara. Tapi wawancara itu sangat beda sih. Karena apa? Karena waktu itu tuh diwawancarain per bidang. Soal kemarin aku apply masih kesehatan ya. Kesehatan dimana diwawancara sama 3 orang. 3 orang dimana yang satu tuh dari psikolog yang benar-benar menilai gimana dari sisi psikologi kita. Terus ada orang LPDP yang mau ngelihat benar-benar kita pantas nggak sebagai LPDP. Yang terakhir baru dosen sesuai bidang kita. Gitu. Dan itu juga dibedakan sesuai tujuan kita, apa mau luar negeri dalam negeri. Kalau dalam negeri pakai bahasa Indonesia wawancaranya, kalau luar negeri pakai bahasa Inggris. Tapi bukan native speaker. Enggak sih, ya jadi masih bahasa Inggris yang masih ini sih. Itu sih yang benar. Di sana sih titik krusialnya. Jadi yang dari tadi aku bilang 200 itu bisa diterima cuma 2, 3, 4. Sesuai bidangnya. Sesuai bidangnya. Jadi itu sesuai bidangnya kayak misalnya kayak keguruan ya jadinya education temanya. Terus misalnya teknik, gitu, science, MIPA, misalnya kita kesehatan masuknya. Kalau dari KNRA sendiri berapa orang yang lolos? Nah itu yang nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Nah ini sih kemudian yang sangat-sangat spesifik dalam LPDP itu khusus itu tidak ada kuota beasiswa. Jadi kita nggak tahu berapa yang lulus tuh nggak ada. Misalnya dari 1000 yang lulus 200, satu lulus 100 tuh nggak kayak gitu. Berarti seberapapun yang memenuhi standar LPDP, itu yang diloloskan. Itu yang diloloskan sama mereka. Tapi standarnya itu yang kita nggak tahu. Ya. Abstrak banget jadi LPDP. Jadi kayak orang mungkin nyoba sampai 2 kali 3 kali gitu. Karena emang tidak ada standar, tidak ada yang seperti ini loh di LPDP itu nggak ada. Tidak ada yang pernah bisa mengeneralisir di mana ordeal PDP atau orang-orang yang dapat LPDP. Karena memang sesuai dengan kekasan yang kita tawarkan. Jadi kalau ditanya gimana sih tips and trick, kita juga agak ada sih beberapa yang bisa aku saran-saranin, tapi itu tidak berlaku ke semua orang. Jadi kayak emang karena case by case lah istilahnya. Jadi orang per orang, individu per individu. Misalnya yang titik dikunci kalau berbicara LPDP itu adalah jurusan yang mau kita tawarkan. Misalnya tadi kan aku bilang kalau jurusanku ini sangat baru dan sangat demand banget atau sangat diperlukan nih buat Indonesia ke depannya. Aku buktiin kalau di Indonesia ini belum ada jurusan ini. Aku harus kuliah jurusan ini karena BPJS perlu banget jurusan ini dan nggak ada di Indonesia, sehingga aku bisa membuat posisi kalau LPDP harus ngulain aku. Gitu. Jadi kayak kekasan dan cara kita ngebuktiin bahwa kedepannya ilmu kita yang mau kita ambil ini bakal berguna nggak buat Indonesia. Jadi improvement gitu ya kita. Iya, jadi kan nggak mungkin karena ini kan mengabdi itu jangka panjang ya. Jadi dalam artian kamu LPDP itu sangat baik banget kan. Jadi dia tuh kamu boleh menjadi apapun nanti ke Indonesia. Yang jelas ilmumu tuh jelas bisa berkontribusi buat di Indonesia. Jadi yang memang ilmu-ilmu yang nyeleneh dalam artian yang nggak common atau nggak umum itu juga berpeluang gitu. Misalnya kayak kita bilang di farmasi, kita bilang farmakologi itu udah sangat biasa kan. Udah banyak expert yang di farmakologi. Namun kayak aku bilang ini baru banget loh di dunia ilmuku ini gitu. Dan dia aku bisa ngebuktiin kalau mungkin ke depannya aku bisa menjadi salah satu ahli dalam bidang ini. Karena itu belum ada di Indonesia. Itu salah satu misalnya contoh buat menaklukkan LPDP sih kalau aku bisa bilang. Kalau nyari info-info beasiswa itu biasanya gimana sih Kak? Kok bisa tahu gitu info LPDP gitu? Kan kita mungkin ada beberapa teman-teman sebenarnya pengen gitu ikut LPDP tapi dia kurang informasi gitu. Iya, baik. Ini yang khas sih kalau aku bilang dari banyak yang bilang mungkin kalau dengan kecanggihan teknologi sekarang ya kan, jadi kayak Google itu dia bisa menjawab apapun. Tapi yang beda itu adalah koneksi. Iya benar. Jadi kemarin yang aku pengalaman ke Google tuh kita bakal stuck di satu titik. Misalnya kita tahu ada beasiswa dari apa gitu kan. Misalnya anggaplah LPDP, syaratnya kayak gini. Oke, tapi kita nggak tahu gimana cara ngeksekusinya. Itu tuh kan yang biasanya kita terhenti di sana sampai tahu aja di Google tuh apapun ada kan tips trik. Tapi kalau ketika kita udah dapat ketemu koneksi atau orang misalnya yang memang misalnya lolos beasiswa itu, jadi kita bisa interaktif nanya, bisa ngebayangin, bisa nanya secara langsung. Itu yang aku lakukan. Jadi
waktu itu tuh aku emang suka banget sama beasiswa kan. Kalau bisa bilang aku tuh emang berniat beasiswa tuh dari semester 1 kuliah. Bahkan malah sebelum masuk kuliah tuh aku udah berniat aku harus S2. S2 dan beasiswa LPDP. Bukan S2, jadi beasiswa apapun gitu. Oke. Jadi waktu itu aku bener sering banget kayak aku random banget, bukan random sih, aku berani banget karena aku ngelihat siapa cuttingku atau siapa kenalanku yang ternyata mbaknya itu dapat beasiswa ini, aku chat, aku kenalin diriku Hendra, aku mau tahu lebih banyak aku dari siapa, dari mana dulu, biar dia nggak jelas kayak ini siapa sih yang chat gitu kan, kayak dia DM IG atau minta WA tuh aku biasa dulu tuh kayak ngechat terus bilang aja kayak saya tertarik, boleh nggak saya chat secara langsung. Itu sih yang kenapa itu yang menurutku yang lebih efektif untuk mencari tahu beasiswa. Tapi kalau emang mau nyari tahu secara umum sih Google tuh udah cukup banget kan, Google atau apa. Tapi yang lebih bagus tuh sih ada koneksi, jadi kita bisa hand to hands buat nanya-nya, lebih intim juga nanya. Jadi mengurangi kita bingung gitu loh, tahu stepnya dulu tuh kan based on experience mereka tuh lebih nyata kan. Ketika yang ada di Google ada apa, jadi bisa ngebayangin ketika ada susah juga bisa nanya gitu kan. Terus kan itu banyak nanya ke kakak kelas juga kan. Ya benar. Itu beasiswanya LPDP aja apa banyak beasiswa Banyak lain? beasiswa kan. Terus kenapa harus LPDP nih gitu? Kenapa milihnya LPDP? Pertimbangannya apa? Jadi sebenarnya tuh aku udah nyiapin 14 beasiswa. 14 beasiswa. Luar negeri semua. Luar negeri semua. Jadi ini sih kalau beasiswa tuh kan kalau titik kuncinya tuh ya adalah kesiapan kita untuk mendaftar. Kalau kita bilang juga di biasa emang tahu juga ya, postgrad itu jenis beasiswa itu ada 2 jenis selalu kan. Ada namanya partial coverage sama full coverage. Kalau benar, kalau full coverage itu misalnya biasanya adalah beasiswa yang berasal atau donor fundingnya itu dari atas dasar kerjasama bilateral. Contohnya adalah beasiswa yang ditawarkan negara-negara maju ke negara kita. Contohnya kalau Intan pernah dengar itu ada AAS. AAS itu adalah Australian Award Scholarship. Itu adalah hasil kerjasama di bidang pendidikan antara negara kita Indonesia dengan negara Australia gitu. Jadi mereka memberikan beberapa jumlah funding untuk mahasiswa Indonesia buat belajar ke mereka, nanti dengan syarat harus balik ke Indonesia biasanya. Itu full coverage. Full coverage itu dalam artian dia tuh mencakup banyak aspek yang disediakan, misalnya kayak pastinya pesawat, tiket PP ke negara itu misalnya, terus biaya visa, biaya buku, tunjangan hidup atau living allowance, based to health insurance, tesis, itu namanya full coverage. Itu yang sebenarnya banyak yang mereka apply. Terus yang kalau kedua itu namanya adalah partial coverage. Namanya parsial, berarti kan udah setengah. Itu biasanya beasiswa yang disediakan oleh kampus tujuan. Jadi misalnya kemarin aku sempat apply, ada bisa kayak kampus tujuan atau laboratorium kan, buat negara Asia Timur nih kayak Korea. Jadi sebelum LPDP itu sebenarnya aku pernah pakai beasiswa parsial ini dan sudah keterima. Jadi kemarin tuh ceritanya ini sih yang belum aku sering cerita sama orang-orang juga, hanya orang terdekatku yang tahu sih. Jadi sebenarnya aku pernah apply buat di Korea lewat beasiswa profesor namanya. Jadi itu sederhana banget sebenarnya. Jadi teman-teman juga bisa sih kalau memang kayak beasiswa parsial. Kalau parsial itu kan mencakup memang tidak menjanjikan yang full coverage tentunya, tapi untuk ngambil beasiswa udah cukup oke gitu loh. Karena kemarin aku ceritanya aku ngubungin salah satu profesor yang ada di Korea, aku dapet laboratorium. Jadi kan di sana tuh kayak mungkin kita tuh kayak hibah dosen, kan? Tapi di sana kan ada namanya ABC itu kayak antara kampus, universitas, habis itu pemerintah sama swasta tuh kan mereka erat banget kaitannya. Dan itu mereka kalau mau buat ngadain penelitian tuh harus ke universitas. Jadi mereka tuh banyak banget dosen tuh punya dari laboratorium mereka tuh misalnya punya proyek yang dimana proyek itu membutuhkan mahasiswa untuk mengerjakannya. Yang dimana kemarin rencananya aku ke sana dijadikan asistennya beliau dan dikuliahkan sama beliau dari uang proyek ini. Kemarin aku apply namanya di Busan National University, itu top 7-nya di Korea, jadi ya lumayan lah jadi untuk grade uni-nya di sana. Dan aku hubungin profesornya,
Terus dalam waktu cuman email dia sih, by email aja yang baru itu by email bilang kalau aku tertarik sama laboratorium beliau, aku pernah neliti ini di Indonesia, aku mau neliti ini bareng beliau, aku sedikit ada ya itulah kayak pendekatan itu kan ya. Akhirnya beliau balas, habis itu beliau ngajain Zoom, waktu itu belum ada Zoom, Skype sama beliau, akhirnya yaudah oke diterima. Di waktu itu beliau menjanjikan aku living allowance, tiket pesawat sama biaya tuition fee atau biaya kuliah. Itu termasuk gini ya. Partial coverage karena kan ada beberapa aspek yang aku harus penuh sendiri, kayak visa itu harus sendiri gitu kan. Biaya hidup itu? Biaya hidup ditanggung dia, tapi tidak sebanyak sih, tidak banyak. Tapi biasanya layak apa gitu di Korea. Itu jadi diambil apa nggak? Nggak jadi karena daftar LPDP ini. Jadi sebenarnya tadi balik dari awal ini aku udah ini sih yang sebenarnya kalau emang mau ini masuk ke tips nggak apa-apa ya? Oke, jadi tipsnya jadi sih tips buat teman-teman yang mau tarik beasiswa itu adalah gini teman-teman, jangan cuman apply fokus ke satu beasiswa. Karena apa ya? Karena kesempatan banyak dan kita coba. Jadi kayak kalau aku jujur aku adalah salah satu orang yang beruntung nih. Karena aku sekali nyoba LPDP langsung lolos. Karena nggak semua orang bisa dapat sekali nyoba langsung lolos Jadi perlu yang namanya perencanaan yang sangat baik. Itulah kenapa kemarin tadi aku bilang aku apply itu ke 14 beasiswa. Bukan apply sih, aku nyiapin dokumen. Jadi kemarin itu ceritanya aku punya satu folder beasiswa, terus aku kategoriin lagi, aku buatin folder lagi, dalam foldernya misalnya beasiswa yang aku mau target nih, tadi aku bilang ada full publish mana AS atau di Australia, terus misalnya ada beasiswa SIS, Swedish Institute Scholarship, misalnya beasiswa Chevening, beasiswa Fulbright, beasiswa KGSP. Intan tahu kan nama-nama itu? Masih asing sih, nanti mungkin bisa ya. Misalnya kayak tadi AS itu di Australian Award Scholarship itu oleh bilateral antara kita dengan Australia. Ada NZAS New Zealand Award Scholarship dari pemerintah New Zealand. Ada KGSP Korean Global Scholarship Program ke Korea, tapi itu yang resmi dari pemerintahnya. Ada Monbuka Gushu, pernah dengar? Belum juga. Oke, Monbuka Gushu itu dari pemerintah Jepang. Terus ada SIS. SIS itu Swedish Institute Scholarship. Chevening itu ke Inggris, Student itu ke Belanda, Fulbright itu ke Amerika. Jadi itu di-apply semua? Bukan apply, jadi aku nyiapin semua dokumennya. Yang di-apply kemana? Itu baru LPDP aja. LPDP aja? Karena kenapa? Karena kan waktu itu aku baru lulus S1, jadi aku tuh kemarin ada timingku adalah pas profesi itu aku apply semua. Aku nyiapin berkas, jadi nanti setelah aku profesi selesai, aku tinggal kerja, berkasku kalau mereka udah buka pendaftaran, aku tinggal apply. Jadi plan A-nya itu emang kayak LPDP? Nah, aku tuh plan kan bener kayak kamu. Jadi aku waktu itu, aku ada 5 kategori planning. Plan A itu beasiswa yang sangat susah. Misalnya tadi AS itu susah. Aku kategori berdasarkan menurutku adalah susahnya buat lolos gitu. Misalnya plan A itu adalah AS, SIS misalnya kayak dari pemerintah. Yang plan B ini yang aku rasa tuh kayak ya lumayan gampang banget lah gitu. Bisa lah kayak karena KGSP itu dari Korea itu kurang terlalu selektif, jadi masih bisa plan B. Plan C yang lumayan gampang, misalnya kayak kemarin dari pemerintah Hungaria namanya atau Polandia itu lumayan gampang, itu plan C. Plan namanya plan ZY itu yang dari penulisan dari profesor tadi. Itu kan lumayan gampang maksudnya kan, dengan bukti aku cuma apply email, habis itu dia oke, masuk. Habis itu perlu plan X itu LPDP. Ya, aku tuh tahu aku bakal apply terus, tapi nggak tahu di percobaan keberapa. Karena memang susah, kayak gitu bilang abstrak banget kan, nggak tahu berapa yang keterima, nggak tahu standar mereka yang baku kayak apa, tuh nggak ada, saingnya banget ya gitu kan. Jadi beasiswa itu ngomongin itu bukan ngomong kepintaran sebenarnya, tapi adalah seberapa siap kita seperti aku tadi. Jadi tampang bukannya satu fokus, ini juga menghindari namanya gap time. Jadi aku udah terbiasa dengan habis ini ngapain. Jadi waktu itu habis S1 aku profesi, aku siapin semua berkas. Habis selesai profesi aku kerja di mana, berkas udah siap. Jadi tidak ada aku yang harus fokus, aku 6 bulan tuh diem nyiapin itu enggak. Itu juga aku jadi lebih produktif, dan juga dalam sekali waktu aku bisa kayak mungkin aku bisa mendayung ke 14 pulau apa. Jadi you already know what you will to do. Yes, definitely. Jadi kayak benar-benar waktu itu aku bisa
aku udah tinggal, ini kesalahan banyak orang scholarship hunter gitu loh. Jadi ketika mereka tuh fokus sama, oh aku mau daftar LPDP, aku nyiapin LPDP aja. Oh nanti abis itu ternyata LPDP tolak, aku nyoba AS, aku fokus AS. Bukan kayak itu bagiku. Jadi tapi siapin semua berkasnya hampir sama sebenarnya berkasnya administratifnya. Paling bedanya kayak di di jurusannya atau masih kayak minor tapi emang spesifik. Saya buat AS, oh aku berkasnya kayak gini. Buat Fulbright buat ini, jadi kayak aku buatin folder tadi, jadi ketika tahun depan kayak aku bilang tadi aku mau kerja di industri kah, aku mau kerja apa gitu, tinggal apply aja, nanti yang mana lolos gitu, benar, lebih ready dan jadinya nggak ada yang time gap. Sekarang banyak orang yang time gap gitu ya, karena mereka aku pas lulus ya aku bingung mau ngapain ya deh aku masih dua deh gitu, aku coba apa, aku coba LPDP deh gitu kan, mereka cuma pilih satu aja, jadi kebuang dan nggak efektif jadinya. Kalau dengan sistemku tadi yang lebih kita well plan, kita efektif juga apply doang, lebih siap juga jadinya. Karena buat teman-teman tahu juga pendaftaran beasiswa itu sangat singkat. Kayak LPDP itu cuma ngasih waktu cuma 1 bulan, LPDP cukup. Yang kayak AS itu cuma 10 hari. Jadi 10 hari doang dibukanya. Jadi kalau kita baru tahu langsung nyiapin berkas tuh impossible buat bagus berkasnya. Bisa selesai asal daftar jadinya, nggak yang berkualitas bobotnya gitu kan. Jadi kayak itu, jadi ketika gue tinggal apply dan daftar doang setelah itu. Jadi kayak Indra itu preparationnya udah dari S1. Bener. S1 aku tertarik. Udah tahu nih mau beasiswa kemana gitu ya. Maksudnya udah sampai tadi ya sampai aku hafal. SAS tuh mau kayak apa, yang AS tuh mau seperti apa orang-orangnya. Aku lumayan tahu kriteria-kriterianya itu dari S1 sih kalau misalnya. Preparationnya itu apalagi yang disiapkan Kak? Kan Tadi benar. Jadi keluar tuh aku 6, karena kita produksi 2 tahun ya kalau apoteker kan ya. Semester awal terakhir. Semester awal itu aku fokus ke bahasa. Jadi aku kemarin udah belajar IELTS di 6 bulan awal ke profesi. Nah itu kan masih teori kan, kalau di UGM tuh masih belajar teori aja. Di 6 bulan selanjutnya itu baru aku nyiapin berkas semua. Gitu. Jadi kayak itu sih kalau memang mau efektif bagi teman calon apoteker nih yang masih di S1, bisa banget nih ikutin pattern itu kayak tadi tuh kan. Jadi habis S1 ada setahun tuh kan 6 bulan awal fokus dulu ke bahasa, karena aku itu juga sangat punya challenge banget dan bisa menjadi penghalang atau barrier buat teman-teman karena ada standarnya kan kayak IELTS tuh minimal 6,5 kalau gitu sebagai mau ngambil science tuh 6,5. 6,1 udah tinggi loh banget buat di IELTS tuh. Di skala IELTS tuh dari 0 sampai 9 dan kita harus dapat 6,5 minimal. Itu susah banget kalau bisa bilang. Ini belajar susah banget. Kalau TOEFL SDR di atas 550. 550 dari itu dari terminal. Yang baru aku 540 karena standar mereka kalau PDP 500 waktu itu. Sekarang udah naik ke 550 ya. Udah naik lagi. Jadi itu sih. Oke Kak Indra, ini kan kita kemarin open question di Instagram. Terus ada beberapa yang bertanya nih. Yang pertama dari Kak @ayu Suksmawati. Peluang kerja untuk tamatan S2 farmasi kayak gimana Kak ya di Bali? Bisa jawab Kak Indra? Oke, sebenarnya boleh kalau jangan bawa Bali dulu kan ya. Jadi lebih umum gitu ya. Jadi sebenarnya kalau peluang buat S2 farmasi sebenarnya luas banget kan. Jadi kalau emang tidak border harus di Bali itu kita bisa ke banyak ilmu dalam artian, dan farmasi juga bidang ilmu juga luas kan. Jadi kayak banyak banget yang mungkin teman-teman pasti mikirnya S2 tuh jadi dosen ya tanya kebanyakan ya. Jadi kayak itu juga sama dari kepada aku ya. Kayak teman-teman kemarin aku bilang, wah aku lolos PDP, nanti jadi dosen atau apa. Sebenarnya tidak seperti itu semuanya. Mungkin banyak yang memang soalnya ya, S2 kan diidentikan dengan kaum yang suka belajar gitu ya, yang akademis gitu kan. Jadi sebenarnya urgensi S2 tuh atau peluang kerjanya nggak melulu untuk jadi dosen kan, jadi apapun bisa. Dan kalau di Bali jujur bisa kita bilang lebih ada limitasi gitu ya, karena di Bali memang adanya cuman kalau S2 tuh dibutuhkan mungkin di sektor akademis. Tapi kalau teman bisa keluar itu banyak banget kesempatan S2 farmasi. Misalnya kayak kalau terakhir kemarin saya punya cerita unik, saya kemarin sempat buka farmasi CPNS dan saya tuh nemu buat S2 farmasi tuh formasi banyak banget kan yang diperlukan sama Kemenkes, mulai dari pusat-pusat yang dia punya, pusat ilmu apa tuh perlu kayak TP, BPTU apa gitu ya, itu banyak banget perlu S2 farmasi, namun orang yang berminatnya dikit gitu. Jadi kalau di luar tuh kalau emang tidak limitasi di Bali itu peluang S2 farmasi tuh gede banget, bisa masuk kemana aja gitu kan. Jadi kalau untuk di Bali sendiri
masih gini sih. Ya memang masih terlimit banget sih. Masih minim ya. Masih minim banget karena memang sebatas hanya ada industri ini aja, industri pendidikan. Kita bisa bilang industri pendidikan kan banyak ada kampus-kampus baru kan. Kalau ke farmasi jadi paling yang dibutuhkan di Bali terserapnya ke dominannya ke sana. Belum bisa. Sebenarnya kita bisa juga kalau memang buat kalau memang mau buat sendiri bisa buat pusat kajian sendiri loh. Dalam artian bisa buat kayak research center sendiri. Dalam artian kayak mungkin bisa kerjasama sama universitas gitu, kita bisa menawarin, oh saya dengan misalnya latar belakang ya misalnya mungkin yang mepet farmasi misalnya kayak pengembangan obat herbal tapi lebih ke biologinya, ke makrobiologi itu kita bisa buat misalnya kayak yang sendiri yang dalam skala bisnis ya, jadi itu kita bisa kerjasama sama perusahaan farmasi kan sekarang ada lumayan banyak kan perusahaan herbal yang di Bali itu kita dengan latar belakang keter S2 kita tuh kita bisa menjadikan itu sebagai take as advantage kalau di Bali misalnya. Oke. Ada lagi kan? Yang lain kayak dari @dayuhelshi. Yep. Apa aja persiapan diri untuk mengikuti atau mencari sebuah beasiswa? Mungkin tadi kan udah diceritain ya kak ya, udah banyak juga diceritain. Tapi kalau bisa sedikit bahas ini ya, secara internal tuh yang perlu disiapkan adalah komitmen. Itu yang paling penting. Karena tidak bisa pungkiri sebagai orang pencari beasiswa atau scholarship hunter itu nggak semua orang jalannya mulus kan. Banyak yang mungkin sampai harus jatuh bangun sampai 9 kali baru bisa dapat beasiswa. Tapi aku bisa jamin kalau udah komitmen kita terjaga dan konsisten, misalnya persisten, di akhir itu pasti bisa lolos beasiswa. Pasti akan ada beasiswa kan, tadi aku bicara juga banyak banget ada beasiswa kan, pasti akan ada yang nyantol istilah satu. Namun waktu itu yang kita tidak tahu kan, sebagai manusia kita bisa berusaha aja. Jadi intinya kalau emang mau jadi fokus beasiswa, konsisten. Jadi emang bukan harus waktu doang, tapi juga benar konsisten dalam artian harapan untuk dapat itu terus ada. Walaupun kita lagi kerja nih, tapi di sela-sela kesibukan kita kerja, misalnya ya kita apoteker mesti kayak kerja di apotek kan masih ada beberapa waktu ruang. Tetap misalnya lagi belajar bahasa, masih diseling-selingnya juga di sana. Itu sih, jadi bukan hanya konsisten dalam artian harus kosong waktunya buat S2 tuh nyiapin S2 enggak. Tapi tetap lebih ke mungkin ini yang tantangan juga jadinya kan, ketika udah kerja tapi niat S2 tuh masih ada. Jadi gimana biar di akal itu biar tetap bisa engage ke beasiswa. Jadi komitmen dan konsisten kayak. Konsisten itu yang belum lagi nanti misalnya kita apply LPDP, bener. ternyata gagal. Kok kita nggak konsisten, nggak komitmen. Pasti gagal sekali doang udah gitu kan. Tapi kita tahu di kesempatan kedua kita bisa lolos kan. Kita kan tidak tahu makanya apa yang terjadi di masa depan. Konsisten itu yang paling utama kalau mau jadi beasiswa teman-teman sekarang. Oke Kak Hendra, next pertanyaan dari @sophie_. Kak, kan banyak ada S1 di Bali, tapi cuma ada apoteker di Unut aja dan peluang terserapnya sedikit. Kalau dari luar Unut sendiri, bisa nggak sih langsung apply S2 atau ada tips lain gitu Kak, biar nggak nganggur? Nah, buku ini adalah bisa jadi pertimbangan teman-teman juga ya yang maksudnya di Bali sekarang ini udah lumayan banyak ya tentang salah ada S1. S1-nya udah banyak yang swasta, maksudnya yang ini baru kan datang farmasi. Menurutku adalah S2 ini bisa menjadi salah satu opsi yang bisa kalian pikirkan ketika mungkin kalian masih nunggu apoteker gitu kan, soalnya nggak semua, setahu juga nggak semua univ bisa nerima apoteker. Cuman di UGM sendiri itu udah sejak tahun 2006 itu udah nggak nerima apoteker dari luar, S1 di luar, jadi kayak itu kan udah kecil kan dari jadi bisa mengembangkan passion kalian S1 gitu dengan S2, mengenai S2 itu menurutku salah opsi yang bisa kalian pikirkan. Kampun dengannya karena kita bahas beasiswa dengan funding beasiswa tentunya. Karena apa? Karena untuk apply S2 itu kalian nggak perlu apoteker teman-teman, cuma cukup S1 atau S1 tuh kalian udah bisa buat berpijak melanjutkan ke S2 gitu. Dengan kata lain menurutku pribadi sih ini kesempatan yang atau peluang yang sangat luar biasa juga sih gitu, ketimbang malah nunggu gitu kan, dan malah nggak ada kepastian, itu bisa kalian take over gitu dan balik ke nyari biaya beasiswa ini juga untuk S2 itu juga opsi yang bagus buat diteruskan gitu sih. Kalaupun udah tamat S2 kan baru ambil profesi kayak nggak masalah. Nggak masalah, karena paling memenuhi batas umur sehingga itu di bawah 36. Itu masih bisa buat lanjut apoteker. Ketika kalian mau memerlukan apoteker, ketika kalian S2 ternyata udah misalnya ada satu research institution misalnya kayak lembaga riset itu perlu S2, misalnya kalian ngambil kimia farmasi dan ternyata kalian passion di sana, suka banget sama kimia farmasi, kalian neliti di sana,
dan kalian tidak terasa memerlukan apoteker. Gelar apoteker maksudnya untuk berpraktek, menurutku itu sah-sah aja, jadi ya nggak usah dilanjutin gitu misalnya, boleh banget. Tapi kalau yang dilanjutin karena memang pengen banget nih berpraktek gitu sebagai apoteker, ya sangat bagus banget tuh, udah dapet S2-nya malah lebih kebayang lagi kan ilmunya gede, dapat apoteker jadi lebih bisa ini. Gitu. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya juga, ini menarik juga sih Kak. @megilimba13, Kak, saya pengen kuliah di luar negeri tapi takut nggak bisa bahasa Inggris. Kira-kira tipsnya gimana Kak? Ini bener sih kayak kendalanya kita kuliah ke luar negeri itu pasti bahasa yang pertama. Kalau bisa bilang keluar itu pasti bahasa yang banyak. Itu juga awalnya berlaku buat aku pribadi kan. Jujur dulu tuh selama S1 aku berpikir aku pengen banget beasiswa, tapi gimana ya bisa survive di sana dengan pengetahuan bahasa aku yang rendah. Ya bisa kita jelasin bahasa Inggris gitu kan ya. Waktu itu aku bener itu menjadi awalnya menjadi barrier buat aku untuk penghalang. Tapi lama-lama aku pikir, oh iya, bahasa itu cuma tools atau alat. As long kita punya komitmen yang kuat lagi itu alat itu tuh bisa menjadi perantara, itu bukan menjadi masalah besar gitu loh. Sepanjang kita bisa mengkomunikasikan. Dan aku sering banget, aku kan lumayan pas S1 itu lumayan sering ada international exposure ya. Mungkin aku pernah conference, pernah exchange juga, pernah lomba. Di sana tuh belajar bahasa yang bagus tuh tidak menjamin komunikasi. Itu intinya bahasa yang berkomunikasi kan, nggak menjamin komunikasi itu lancar. Istilahnya kita punya willingness atau kemauan untuk berkomunikasi itu udah cukup gitu loh. Dan mungkin bisa pakai bahasa tubuh, bahasa apa tuh nggak apa-apa. Dari sana mungkin aku punya banyak temen yang dia tuh awalnya nggak bisa bahasa, tapi ternyata dia memberanikan diri kayak buat kuliah ke Australia. Dengan adanya dia di sana tuh dia bisa sendiri karena keadaan yang memaksa gitu. Jadi itu kemarin jadi teman-teman yang memang punya basic bahasa yang rendah tapi komitmennya kuat tuh menurutku hajar aja. Dalam artian bukan jadikan itu sebuah pengalaman besar, tapi ya tetap itu harus kita pelajari. Tapi itu bukan menjadi kayak itu alasan buat kalian tidak nyoba dulu. Karena prinsipku kalau tidak nyoba kan nggak bakal tahu kan. Jadi kayak coba, dan bahasa itu cuma komunikasi gitu loh, nggak yang not a big deal. Itu akan terbiasa seiring waktu. Seiring kita pasti awalnya akan susah di sana, pasti susah sih. Tapi setelah kita ada kemauan tetap itu dijaga, bakal bisa. Dan pasti kalau ketika aku udah ngerasain sendiri, ketika udah komitmen itu tuh bakal ngalir dengan sendirinya gitu loh, tentang kemauan itu udah bakal ngalir aja. Oke, kalau dari Kak Hendra sendiri kan bakal ke Belanda nih. Kalau di Belanda sendiri nanti bakal pakai bahasa apa ya? Bahasa Inggris atau pakai bahasa Belanda? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Jadi juga kan jurusan itu adalah European Master. European Master itu full time-nya bahasa Inggris. Dan setauku Belanda itu hampir 95% S2 itu pakai bahasa Inggris. Jadi masih aman sih. Oke, kalau boleh tahu kenapa sih Kak di Belanda? Saya kan belum tanya nih tadi. Kenapa sih di Belanda? Apa sih kira-kira sukanya, apakah karena culture-nya atau apa gitu? Sebenarnya ada alasan diplomatis sih di kenapa aku pilih Belanda. Karena kemarin aku ada beberapa pilihan, ada 3 beberapa universitas tuh. Ada di Australia, ada di Korea yang just Asia, ada yang Belanda. Ini aku perwakilan gitu ya, perwakilan benua, jadi benua Eropa, Australia sama Asia gitu. Dan karena tujuanku tuh mau ke WHO, sehingga kemarin sempat lumayan nyari informasi gitu loh, dan akhirnya aku dapat sedikit pertimbangan bahwa ketika aku sudah di Belanda itu mendekatkan aku ke WHO. Jadi kan WHO itu kan di Jenewa gitu, di Swiss. Jadi ketika aksesku ke Swiss itu lebih gampang. Itu sih alasan kenapa nyari Belanda secara umumnya gitu. Terus juga aku di Erasmus University itu, Erasmus itu adalah salah satu yang risetnya basisnya terkenal dan manajemen itu kuat banget di sana. Nah, itulah kenapa, dan hanya di sana yang bisa memberikan aku satu degree master atau gelar master itu dengan 3 aspek tadi, ada policy, maksudnya health policy, law, and economics. Jadi nggak akan bisa ketemu di mana-mana. Yang satu degree atau satu jurusan itu bisa ketiga aspek yang kita pelajari. Jadi kenapa pilih sana? Yang pertama karena emang di sana aja ada jurusannya itu yang benar kompleks semua, dan kedua emang pengen ke aku itu sih. Jadi kan lebih dekat, dia jaraknya lebih dekat, jadi kesempatan buat internship atau nanti setelah aku tamat bisa magang itu lebih gede ketika aku di sana. Jadi untuk pertanyaan di Instagram segitu aja. Yang lainnya mungkin udah kita bahas.
Oke, kali ini kita masuk ke sesi game. Jadi gamesnya ini itu Kak Hendra harus jawab cepat ya. Jadi aku bakal kasih 2 option, nanti jawab cepat. Jadi milih gitu ya? Oke. Benar banget gitu. Oke. Sip. Yang pertama, bisnis atau study? Study. Eropa atau Asia? Eropa? Lokal atau interlokal? Lokal. Cantik atau pintar? Pintar. TOEFL atau IELTS? IELTS. Kerja di luar gaji banyak atau kerja di Bali dekat orang tua? Di luar gaji banyak. Generik atau paten? Gender? Rambut panjang, rambut pendek? Rambut panjang. Mie kuah, mie goreng? Es teh atau es jeruk? Es jeruk. Jogja atau Bali? Jogja. Jimbaran atau Tabanan? Jimbaran. Instagram atau Facebook? Instagram. WhatsApp atau Line? WhatsApp. Putih atau hitam? Hitam. Pertama, Hendra kenapa milih studi daripada bisnis? Karena ya sekarang gue lagi ini setelah aku berkontemplasi dengan diri sih. Kemarin kan aku sekarang udah kerja di bidang bisnis nih. Aku kerja sama orang istilahnya. Setelah aku itu aku berpikir excitement atau enjoy yang aku rasakan tuh beda. Ketika aku bisnis aku oke sih, bisa aku lakuin fine aja. Tapi ketika aku bisa belajar itu kayak ada kepuasan sendiri. Jadi entah kenapa dari sana tuh kayak aku emang suka bukan suka belajar sih ya. Selain itu malah aneh banget tapi suka eksplor hal baru dengan yang berbau menambah wawasan ketimbang kayak aku harus membangun bisnis. So, untuk sekarang aku lebih tertarik buat study sih. Ya. Minat studinya luar biasa banget ya. Yang kedua, Kak Hendra kenapa milih Eropa daripada Asia? Apa mungkin karena bosan di Asia, bosan di Indonesia? Karena kalau kita healthcare kan misalnya kita kan ke kesehatan ya, healthcare kan memang lebih berkembang tuh di Eropa. Benar. Untuk karena ada WHO, jadi apalagi aku memang sekarang lagi konsen sama kebijakan kan, yang memang kebijakan strategis yang diadopsi sama banyak negara tuh yang dari Eropa datang. Sehingga dan itu sih kenapa Eropa. Ini yang agak lama dijawab tadi ya. Yep. Jogja atau Bali? Kenapa pilih Jogja? Kenapa nggak pilih Bali? Asalnya dari Bali. Iya, entah kenapa. Sumpah, Jogja kan ada banyak yang bilang Jogja kota kenangan ya. Itu bener ngena banget. Jadi setiap kota tuh, setiap malam tuh mungkin aku kayak rindu banget Jogja sumpah. Karena 5 tahun mungkin ya, 4,5 tahun di Jogja dan aku bener punya pengalaman yang semua orang ketemu di Jogja tuh baik-baik banget. Berkesan banget buat aku. Jadi pengen throwback gitu loh setiap hari bahkan kita dari kemungkinan karena ya aku banyak kan pacarku dari kemarin bareng Jogja juga jadi kayak banyak kenangan tuh malah Jogja terciptanya gitu. Dan sekarang juga di Bali ini kan aku pulang kampung kan pulang Tabanan tadi jadi di kampung itu nggak sepi banget sedangkan di Jogja tuh tinggal di kotanya banget tuh game tuh pinggiran kota sih tapi itu aku malah kotanya itu bener kayak akses apapun gampang jadi kayak aku even keluar jam 11 malam tuh masih bisa dapat banyak hal kalau di sini kayak jam 7 malam bayangin di rumahku tuh jangkrik gitu suaranya jadi kayak mendingan dulu jauh banget sih kalau aku Itu juga sama kayak pertanyaan di Jimbaran atau Tabanan tuh. iya Kenapa Jimbaran? Karena di Tabanan krik juga. Jimbaran ada orang soalnya Jimbaran nggak ada orang teman-teman. Baik Hendra, kan kita sudah banyak banget nih ngobrol dari tadi. Mungkin ada sepatah dua patah kata buat teman-teman di ruang apoteker yang mau disampaikan. Jadi bagi teman-teman yang setia banget sama yang setia dengan ruang apoteker, jadi melalui series ini ya, aku mau ini kalau teman-teman yang memang tertarik sama beasiswa itu nggak usah takut kayak tadi yang kita udah bicarain, nggak usah takut kalau untuk memulai karena kalau nggak pernah coba kan nggak bakal tahu ya juga. Jadi jangan tadi permasalahan bahasa, terus tadi juga niat itu tuh bukan yang jadi hal yang besar. Sepanjang kalian punya niat pasti akan ada jalan buat beasiswa gitu. Dan mungkin ketika dari aku adalah aku sangat suka banget sama quotes ini kan. Jadi kayak education is the powerful power to change everything. Jadi kayak dengan S2 tuh jangan kalian harapin buat mendapatkan posisi
atau mendapatkan pekerjaan yang bagus tuh bukan seperti itu sebenarnya esensinya, tapi beasiswa itu adalah sebuah upaya kita untuk tetap mengupgrade diri kita, mengupdate diri kita agar apa, agar hal-hal tadi kesuksesan itu bisa mengikut. Jadi bukan S2 untuk sukses, tapi sukses untuk S2. Kayak benar-benar kita sadar. Baik Hendra, terima kasih buat waktunya, udah bersedia diajak ngobrol di Ngopi, udah sharing-sharing banyak banget, dapat manfaat yang luar biasa banget. Keren banget ya pokoknya Kak Hendra. Semoga sedikit pengalamanku bisa berguna juga tadi buat teman-teman yang ada di rumah gitu. Terima kasih juga Kak udah pakai merchandise dari Ruang Apoteker. Terima kasih buat Ruang Apoteker buat bajunya ini sangat bagus, sangat adem banget sih, dan ya, dan desainnya bagus juga, pakai terus kece. Jadi abis ini aku bakal sering pakai sih. Mantap banget. Buat teman-teman yang mau pesen merchant bisa di Instagram kita @ruangapoteker, atau kalau mau tanya-tanya ke Kak Hendra lagi mengenai beasiswa bisa hubungi kemana Kak? Bagi teman-teman yang masih tertarik tadi ya dengan beasiswa, aku sangat open buat discussion. Jadi teman-teman bisa cari aku di Instagram, yaitu @hendra_adm, jadi A-nya double. Itu nanti bisa langsung DM aku dan mungkin kita bisa diskusi sama tentang beasiswa. Oke, that's it. Oke, sekian ngopi kali ini. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya.